Alkisah, seorang ulama besar dari Baghdad telah datang ke sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Pajajaran bersama beberapa muridnya. Ulama tersebut bernama Syekh Datu Kafi. Beliau akan menyiarkan agama Islam di sana. Suatu saat, ketika Syekh Datu Kafi sedang berdakwah kepada murid-muridnya, sang pangeran Walasungsang dan putri Rara Santang tidak sengaja melihat Syekh Datu Kafi yang sedang berdakwah. Kakanda, apa yang sedang mereka lakukan? Entahlah, ayo kita pulang. Pada suatu malam, Pangeran Walasungsang dan adiknya Rara Santang mendapat mimpi yang sama, yaitu bertemu dengan seseorang yang wajahnya sangat agung dan dipenuhi oleh cahaya. Dan caranya menerangkan Islam sangat mempesona, dan mimpinya itu terulang hingga 3 kali berturut-turut. Adinda, semalam aku bermimpi bertemu orang yang sangat agung, dan dia mengajariku Islam. Benarkah Kakanda? Aku pun bermimpi sama sepertimu. Apa arti dari mimpi itu? Aku sangat ingin bertemu orang itu. Kakanda, bagaimana jika kita tanyakan kepada orang yang kemarin kita lihat di pendopo? Ayo, kita cari tahu. Setelah mereka bermimpi seperti itu, mereka ingin memperdalam ajaran agama Islam pada Syekh Datu Kafi. Tetapi saat mereka meminta izin pada sang ibunda yaitu Nyai Subang Larang, beliau menolak keinginan mereka. Bunda, izinkan kami berguru kepada Syekh Datu Kafi. Kami ingin mempelajari ajaran agama Islam di sana. Tidak, aku tidak mengizinkan kalian untuk berguru kepadanya. Tapi ibunda, kami... Jangan menentangku, sudah aku katakan tidak. Tapi mengapa ibunda? Dengarkan aku, wahai anak-anakku. Jangan membantahku. Baiklah ibunda, maafkan kami. Nyai Subang Larang tidak mengizinkan mereka berguru pada Syekh Datu Kafi. Tetapi mereka bersikukuh untuk tetap berguru pada Syekh Datu Kafi. Mereka pun akhirnya melarikan diri dari istana. Ya rumahnya, ayo kita pergi. Permisi. Wahai anak muda, ucaplah salam terlebih dahulu ketika kau bertamu ke rumah seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian bersaudara? Guru, izinkan kami berdua untuk memperdalam ajaran agama Islam. Ya, tapi ada syarat tertentu. Syarat apakah itu, Guru? Bukalah selatan Gunung Jati dan buka pendukuan di sana. Tentu kami akan memenuhi perintahmu sekarang. Dan ada syarat tertentu. Ucaplah syahadat untuk kau masuk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tutuplah auratmu agar mengikuti syarat Islam. Pangeran Walasungsang adalah seorang pemuda yang sakti. Tugas yang diberikan Syekh Datu Kafi dapat diselesaikan hanya dalam beberapa hari. Setelah pendukuhan selesai dibuat, mereka pun tinggal di sana dan belajar agama Islam di sana. Cerita pun mulai tersebar dari mulut ke mulut. Apakah kamu tahu soal pendukuhan yang dibuat Pangeran Walasungsang? Iya, aku mendengarnya. Apakah itu benar? Benar, aku tertarik untuk belajar di sana. Apakah kamu tertarik juga? Iya, mari kita pergi ke sana. Pangeran, izinkanlah kami berguru dan menetap di sini. Iya Pangeran, tolong izinkanlah kami berguru dan menetap di sini. Baiklah, ayo kita belajar Islam bersama-sama. Suatu ketika, Syekh Datu Kafi mengajak Pangeran Walasungsang dan Rara Santang berbicara. Wahai kalian, syarat sudah kalian penuhi untuk masuk agama Islam. Maka tunaikanlah haji. Baik, Guru. Kakanda, ayo kita ke Syekh Bayanillah. Ayo. Sesampainya mereka di Mekah, mereka bertemu dengan Syekh Bayanillah dan tinggal di sana.
kalian ke sini? Guru, kami adalah salah satu murid dari Syekh Datuk Kafi. Beliau mengutus kami untuk berguru kepadamu. Baiklah, ikutlah denganku untuk melaksanakan haji. Waalaikumsalam. Mari kita melaksanakan haji yang kemarin sudah dijanjikan. Ikutilah saya. Keesokan harinya, mereka pun melaksanakan ibadah haji di Mekah. Saat Pangeran Walasungsang dan Rara Santang sedang melaksanakan haji, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang raja Mesir, yaitu Sultan Syarif Abdullah. Sultan sangat terpesona oleh kecantikan Rara Santang, lalu mendekatinya dengan berkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenankanlah, saya mengenalmu wahai Hawa. Saya Sultan Hud. Siapakah gerangan? Saya Rara Santang dan ini kakak saya, Walasungsang. Sang raja terpesona dengan kecantikan Rara Santang. Setelah melaksanakan haji, sang raja segera mempersunting Rara Santang. Pernikahan Rara Santang dan Sultan Syarif Abdullah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Syarif Hidayatullah dan adiknya Syarif Nurullah. 3 tahun berlalu, Pangeran Walasungsang akhirnya pulang kembali ke tanah Pajajaran. Adinda, sudah 3 tahun Kakanda tinggal di negeri orang. Sudah saatnya Kakanda kembali ke negeri kita. Kakanda, Adinda tidak bisa ikut denganmu. Adinda sudah mempunyai keluarga di sini dan Adinda harus menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Baiklah, Adinda. Pangeran pun pulang kembali ke Pulau Jawa lalu mendirikan negeri Syaruban Larang yang sekarang disebut dengan kota Cirebon. Beberapa bulan setelah kepergian Pangeran Walangsungsang, di Mesir sang raja meninggal dunia. Tata kerajaan pun diturunkan kepada anak pertamanya yaitu Syarif Hidayatullah. Tetapi Syarif Hidayatullah memberikan tatanya kepada adiknya yaitu Syarif Nurullah. Wahai warga-wargaku, kini raja telah tiada. Dan raja memberi amanat untuk memberikan kerajaan kepadaku. Tetapi harta dan tahta dari kerajaan ini akan kuberikan kepada adikku, yaitu Syarif Nurullah. Akhirnya, Syarif Hidayatullah pulang ke tanah leluhurnya di Pulau Jawa bersama ibunya, yaitu Rara Santang. Setelah sampai di tanah Pajajaran, mereka kembali ke pendukuhan Carubang Larang dan kedatangan mereka disambut gembira oleh Pangeran Walasungsang. Assalamualaikum, Paman. Waalaikumsalam. Selamat datang di Carubang Larang, keponakanku. Terima kasih, Paman telah menerima kami. Jangan sungkan. Syarif Hidayatullah sangat senang tinggal di sana. Ia berguru pada Syekh Datuk Kafi. Tahun demi tahun, Syarif Hidayatullah berguru pada Syekh Datuk Kafi. Pengetahuan tentang ajaran Islam pun telah ia kuasai dengan baik. Syekh Datuk Kafi pun semakin tua. Karena melihat Syarif Hidayatullah begitu sangat pintar, Syekh Datuk Kafi pun memerintahkan Syarif Hidayatullah untuk melanjutkan tugasnya untuk menyebarkan agama Islam. Waalaikumsalam, Guru. Aku memberikan nasihat kepadamu. Tolong gantikan aku dan sebarkan ajaran Islam. Baiklah, Guru. Saya akan melakukan itu besok. Terima kasih. Syarif Hidayatullah tiap hari berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam. Penduduk semakin hari semakin berdatangan untuk mendengarkan dakwah Syarif Hidayatullah. Sejak saat itulah Syarif Hidayatullah dipanggil dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Behind the skin. Alam laki. Udah pada ngapain lu ya teh? Yuk, bentar. Hey guys, jadi sekarang kita akan lihat nanti ngeliatin aing doang. Oh iya, jadi sekarang kita akan Tidak menggibahkan kalian. Walangsungsang tuh siapa? Itu sih rasa. Aing dorong.
ya Allah, riuh banget ya. Tapi kita Wahai warga-wargaku, sang raja Gimana? Lihat sepatu aku, Nesa. Gimana tanggapannya? lagi bergaul guys sama ibu-ibu. Ya jadi iya dadah dulu. Bilang nggak mana yang bilang? Yang mana? tapi disimpen di handap di sana mah katempokan soalnya mana ngadap ka dieu si saya kasih si nasihat. Udah. Sampai kalian forever. Ah, oke. Ajo jinga ala ala ajo jing. Ajo jinga ala